Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sesungguhnya tidak ada yang lain selain Allah dan diri kamu sendiri. Diri manusia itu bertentangan dengan Tuhan. Segala sesuatu itu tunduk kepada Allah, dan diri manusia itu pun adalah kepunyaan Allah. Pada diri manusia timbul angan-angan dan hawa nafsu. Oleh karena itu, jika kamu masuk kepada yang hak dan menentang diri kamu sendiri, maka kamu telah masuk ke pihak Allah dan menentang diri kamu sendiri. Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, "Hai Daud, kepadakulah kamu kembali. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kamu kepadaku. Sesungguhnya penghambaan yang sejati adalah melawan diri kamu sendiri karena aku. Karena itulah, penghambaan kamu dan kedekatan kamu kepada Allah menjadi kenyataan yang sungguh-sungguh. Karena itulah kamu mencapai kesucian dan kebahagiaan. Dan karena itulah kamu akan dimuliakan, serta segalanya akan menjadi hamba kamu dan takut kepadamu. Lantaran semuanya tunduk kepada Allah. Sebab dialah pencipta dan tempat asal mereka, dan mereka telah menyatakan kehambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Seluruhnya memuji Allah, tetapi kamu tidak mengetahui pujian mereka." Ini berarti segala yang ada di alam ini sadar akan adanya Allah dan patuh kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian Dia berkata kepadanya dan kepada dunia, "Kemarilah kamu berdua dengan rela ataupun tidak." Mereka berkata, "Kami datang dengan rela." Oleh karena itu, segala penghambaan adalah melawan dirimu sendiri dan hawa nafsumu. Sebagaimana firman-Nya, "Janganlah kamu menuruti hawa nafsumu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Ada satu cerita yang masyhur tentang Abu Yazid Al-Bustami. Diceritakan bahwa ia telah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpinya. Ia bertanya kepada Allah, "Bagaimana seseorang itu dapat sampai kepada Allah?" Lalu Tuhan menjawab, "Buanglah dirimu dan datanglah kepadaku." Setelah itu katanya, "Aku pun keluar dari diriku seperti ular keluar dari sarangnya." Karenanya, semua kebaikan itu terletak pada jihad melawan diri sendiri, serta semua perkara dan keadaan hidup ini. Sekiranya kamu dalam keadaan salah, lawanlah dirimu hingga kamu terhindar dari hal yang haram, dari manusia, dari prasangkaan, serta dari pertolongan mereka, ketergantungan kepada mereka, takut kepada mereka, dan dari menghendaki apa yang mereka dapati dari dunia fana ini. Janganlah kamu mengharapkan hadiah, sedekah ataupun pemberian mereka. Hendaklah kamu membebaskan dirimu dari apa saja yang bersangkutan dengan keduniaan. Dan sekiranya kamu mempunyai saudara yang hartawan, maka janganlah kamu mengharapkan dia lekas mati dengan niat kamu ingin mendapatkan hartanya. Hendaknya kamu keluar dari pengaruh makhluk dan anggaplah mereka itu seperti pintu pagar yang bias terbuka dan bias tertutup, atau seperti bunglon yang kadang-kadang berubah dan kadang-kadang tidak. Segala yang berlaku dan terjadi adalah dengan kehendak Allah, dan Dialah yang membuat dan merencanakan segalanya. Jadilah kamu yang berjiwa tauhid, yang mengesahkan diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Jangan pula kamu mengikuti faham golongan Jabariyah atau Qadariyah. Lebih baik kamu mengatakan bahwa perbuatan itu adalah kepunyaan Allah, sedangkan manusia adalah berusaha menjalankan perintah Allah yang berhubungan dengan manusia. Pisahkanlah bagianmu dengan perintahnya, dan janganlah kamu melampaui batas, karena perintah Allah itu pasti berlaku, dan Allah akan menjatuhkan hukuman kepada kamu dan mereka. Janganlah kamu ingin menjadi hakim sendiri. Keberadaan kamu bersama manusia adalah karena takdir Allah, dan takdir ini terdapat di dalam kegelapan. Oleh karena itu, masuklah ke dalam kegelapan itu dengan membawa lampu yang juga menjadi hakim. Itulah dia Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kamu melanggar keduanya. Jika timbul di dalam pikiranmu atau kamu menerima suatu ilham, kemukakanlah dahulu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sekiranya suatu pikiran atau ilham bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka janganlah kamu ikuti dan kamu jalankan.
Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.